untuk yang grafik. Jadi kali ini kita pengen bikin si batasan dari poin-poin yang ditampilkan di grafiknya ya. Jadi isunya kan gini ya. Coba saya nyalain dulu. Jadi intinya titiknya bertumpuk gitu. Sekalipun kita udah nyampe di 50 data gitu, maka satu grafik dengan ukuran segitu itu akan dipaksakan oleh algoritma grafiknya akan tertanam 50 titik gitu. Oke, kita lihat ya seperti ini jadinya. Oke, jadi kayak gini. Ini saya nggak tahu ya berapa titik ya. Nah, intinya seperti ini dia jadinya. Dia numpuk banget. Berapa banyak titik gitu yang udah di generate-nya. Nah, ini. Oke, memang sih ujung-ujungnya dia akan ngebentuk sebuah garis lurus ya, tapi kalau dari sisi performance saya nggak tahu tuh. Apa itu akan mengakibatkan si aplikasi menjadi berat karena dia harus ngerender sekian banyak titik gitu. Oke. Nah, tapi di samping itu kita coba akan batasin aja berapa titik yang hanya boleh tampil di sana gitu. Oke. Intinya jadi kalau kita punya saya bikin dulu. Intinya kalau kita masukin beberapa angka ya, misalkan data kesatunya itu adalah ini percontohan aja. Oke, data kelimanya berarti misalkan 50 lagi ya. Data ke-6 itu misalkan 70. Nah, seperti ini. Berarti ini ada 6 titik yang dibangun oleh grafiknya, si library grafiknya. Nah, kalau dibatasin di 6 dan masuk data ke-7, misalkan data ke-7 masuk ya. Data ke-7 masuk. Misalkan isinya adalah 100. Nah, di barisannya itu adalah berarti gini ya. Oke, saya bikin dulu aja. Ini yang pertama ya. Barisan yang pertama yaitu datanya 10, 20, 30, 50, 50, 70. Nah, ini data yang di barisan pertama. Nah, ini. Kemudian ketika masuk data di barisan selanjutnya, masuk data 70, maka barisannya itu menjadi kayak gini. Oke. Jadi barisannya adalah 20, 30, 50, 50, 70, dan 100. Nah, gini. Oke, seperti ini. Ini datanya yang dipertahankan masih 6 ya, 6 data ya, 20, 30, 50. Oke. Nah, misalkan masuk data lagi nih. Data yang ke-8 masuk. Yaitu 200. Nah, berarti barisannya itu dia ya ke belakang lagi gitu ya, ngurangin lagi. Sehingga barisannya itu menjadi 30, 50, 50, 70, 100, dan 200. Ya, intinya kayak gitu ya. Dan seterusnya kesananya. Oke. Nah, jadi kita akan coba modif si grafik ini menjadi bentukan yang ketika ada data masuk, dia akan melihat dulu ya ada berapa titik yang udah dia render gitu. Kalau lebih dari 6 titik berarti dia geser semuanya kayak gitu. Pokoknya dia akan mempertahankan 6 titik. Oke. Nah, berarti kita masuk ke Kotlin. Jadi permasalahan itu tuh ya sebenarnya yang saya pahami ya di chartnya itu masih permasalahan algoritma aja. Jadi kita nyediain data mana ya? Yang si connect. Nah, ini ya. Jadi kita hanya menyediakan data. Nah, menyediakan data masuknya kan ke sini ya sebenarnya ya. Jadi data inilah yang kalau di awal dia di-add, kemudian dia masuk lagi. Akhirnya yang di-rendernya itu adalah ini ya. Dia chart model, kemudian ya seriesnya kan masuknya ke sini. Nah, ke data ini. Gitu. Oke. Nah, sekarang kita akan modif fungsi ini
menjadi disesuaikan ya sama nanti untuk keperluan filtering data lah bahasanya tuh atau apa gitu. Oke. Algoritma itu banyak banget yang bisa ditempuh, caranya banyak banget ya. Mungkin saya akan memberikan satu cara aja kali ya, cukup untuk membuat filtering data yang 6 titik itu gitu. Oke. Ya, untuk backup saya coba ini copy aja, saya komen, saya bikin fungsi yang baru lagi. Tapi namanya tetap ya, bikinin grafik. Nah, ini. Nah, intinya ini udah nggak pakai ya berarti ya. Intinya, bikinin grafik ini adalah fungsi yang dia itu hanya ngerender grafiknya doang. Yang bikin grafiknya doang. Tanpa dia memperhatikan masalah datanya lagi gitu. Nah, kalau yang sekarang, yang ini posisinya, ini data dia dipikirin, kemudian untuk render grafik ini dan terakhir ini, itu dia pikirin juga gitu. Nah, sekarang kita akan coba pilah. Jadi, yang masuk ke dalam fungsi bikinin grafik ini, itu adalah data yang, nah ini ya berarti ya, data yang dia itu udah pasti, udah pasti hasil barisannya tuh apa gitu. Nah, itu yang dia render. Jadi bikin grafik ini nggak akan mikirin tentang data lagi. Oke. Nah, berarti untuk yang nilai parameter ini juga hilang karena udah nggak dipakai ya. Tinggal hanya menyisakan chart view, yaitu yang streaming suhu, streaming chart suhu dan streaming chart humidity. Dan terakhir adalah data yang direndernya. Nah, itu. Paling sama ini kali ya. Ini masih suhu ya. Oke, ini berarti kasih aja lah satu keterangan kali ya, keterangan berupa string ya, string ini nanti keterangannya, oke, kayak gitu. Oke, berarti di sini juga kerubah ya, ini saya matiin dulu aja, kemudian ini kita copy juga, masuk yang baru. Nah, ini oke, saya akan mulai bikinin grafik itu dengan 0 parameter, pasti bakal error ya. Oke, kita sekarang bekerjanya di sini dulu. Nah, ini. Nah, nanti ada streaming data masuk. Streaming chart humidity ya sebagai view-nya. Itu masuk ke sini, kemudian datanya juga masuk, kemudian ini keterangannya itu yang tadi ya, suhu atau humidity atau apapun. Nah, berarti kita harus modifnya yang wilayah sini nih, wilayah datanya. Oke, sekali lagi, karena fungsi bikinin grafik ini nggak mau mikirin datanya itu dia diolah di sini gitu datanya, nggak. Jadi ini kita otomatis bikin fungsi lagi nih, fungsi pengolahan datanya. Oke, pun olah data filter grafik kali ya namanya, yang dimana isiannya itu pasti harus ada nilainya masuk gitu ya, nanti nilainya. Kemudian yang kedua barisannya kali ya. Barisannya kalau mendapat. Apakah ini doang gitu ya? Oh iya, barisannya karena kita pakai fungsi yang akan digunakan di dua variabel ini gitu. Oke, kita bikin barisannya. Berarti ini adalah data list kali ya, data list dari array list double. Oke, seperti itu. Oke, udah kayak gini. Ini parameter fungsinya. Kemudian pertanyaannya, apakah dia mau jadi fungsi yang void ini atau menjadi fungsi yang dia nge-return nilai gitu. Oke, mungkin dia nge-return nilai ya, karena biar nanti kita udah langsung nyediain ke sininya dalam bentuk array list double. Berarti ini harus dalam bentuk array list double juga. Nah, kayak gitu. Oke, sip. Oke, biasanya sih kalau dalam kaidah-kaidah pengcustoman gitu ya, pengcustoman sebuah barisan, jadi barisannya itu udah ada di sini kan sebenarnya, udah ada di sini. Jadi kita jangan ngubah ininya gitu, tapi kita lemparin dulu dia ke variabel, misalkan temp gitu ya. Kemudian kita bikin variabelnya itu sama tipe datanya dengan dia, double gini. Atau sebenarnya sah-sah aja ya kalau kita bilang ini itu adalah data list gitu. Nah, ini tinggal nanti dia akan nge-returnnya itu berupa temp listnya. Oke, seperti ini. Jadi ini yang kita akan coba modif gitu. Oke, mungkin ada ini dulu kali ya. Jadi ada saatnya kapan dia lakukan perubahan atau ada saatnya dia tidak melakukan perubahan.
Oke, coba kalau lebih dari 6 dengan kasus kita yang tadi sama saat dia nggak 6 gitu. Nah, kalau saat dia nggak 6, berarti time list-nya itu akan masuk data yang nilainya. Oke, kita coba tinjau di sini. Berarti ketika datanya masih yang ini aja, ya ketika datanya masih yang ini doang gitu ya, yang 10 doang, ya udah berarti kan kapasitasnya si time list itu kan kurang ya, kurang dari 6 kan. Nah, berarti dia masuk ke else-nya. Di else-nya dia cuma masukin nilainya ke time list-nya doang. Nanti time list-nya yang di return. Oke, ini masuk, terus ini juga masuk, ini juga masuk, dan seterusnya masuk. Oke, sampai dia count-nya itu lebih dari 6. Jadi ketika udah 1, 2, 3, 4, 5, 6, nah masuk yang selanjutnya, yang 100, itu udah masuk ke dalam if yang sebelah sini. Nah, ini gitu. Oke, nah dari sini kita akan melakukan perubahan. Ya. Perubahannya gimana nih? Perubahannya, kalau kita lihat dari gambar ini ya, dari dua gambar yang ini dan ini, kita coba lihat aja. Ternyata yang nantinya 20 itu posisinya ke sini loh. Kalau dia dibikin index array, berarti ini tuh kan indeks ke 0 ya. Indeks ke 0, indeks ke 1, 2, 3, 4, 5 gitu kan ya indeksnya. Ini pun sama ya. 0, 1, yang biru aja deh. 0, 1, 2, 3, 4, 5. Oke, jadi sama modelnya kayak gini juga. Nah, sekarang ketika dilakukan perubahan, maka indeks yang ke-1 itu langsung pindah ke indeks ke-0. Indeks kedua pindah ke indeks ke-1 dan seterusnya nih. Berarti ada pengurangan satu indeks ya di dalam algoritma tersebut gitu. Nah, seperti ini. Nah, sedangkan yang 100, itu masuknya dari datanya gitu. Nah, dari sini. Oke, kita akan coba ya melakukan perubahan ini. Pastinya pakai looping ya, harusnya pakai looping in 0 sampai banyaknya time list count. Kalau ini kan di Kotlin itu sama dengan ya ininya, maka kita harus batasin dengan yang 1. Nah, apa yang dilakukan? Yang dilakukan adalah kita akan melakukan perubahan susunan dari time list yang ada, indeks ke-1, indeks ke-0. Nah, indeks ke-0 yang ini ya. Berarti kita akan ngisiin di sini sekarang. Indeks ke-0 yang ini itu adalah diisi dari time list indeks ke i tambah 1. Jadi bahasanya indeks ke-0 time list. Jadi time listnya ini sekarang yang diubah-ubahnya, nggak bikin dua variabel time list terus time list 2 gitu, nggak, tapi masih di dianya sendiri. Time list yang ke-0, nah di sini, jadi nanti dia pindah gitu ya, pindah ke atasnya ke situ. Ini tuh seakan-akan ini tuh ada dua time list lah gitu ya. Pertama yang ini, yang kedua yang ini juga gitu. Ya, satu time list sih sebenarnya. Oke, moga-moga nggak bingung. Jadi kita intinya perubahannya ada di time list saja. Oke, saat indeksnya 0, i 0 berarti ini yang ke 0. Misalkan ini time listnya di sini. Nah, yang ini nih. Yang ke 0, yang ke 1, 2, 3. Oke, saya bayanginnya ini yang baru aja sih ya, padahal dia sama sih. Time list ke 0 itu akan diisikan sama nilai dari time list ke 0 tambah 1. 0 tambah 1 itu adalah 20 nih. Nah, berarti di sini kan 20-nya ya. Gitu. Jadi, yang sini dia pindah ke 0. Kemudian yang satu nih, yang ke i-nya 1. Saat i-nya 1, berarti time list 1. Nah, ini. Itu akan diisikan oleh time list ke i. 1 tambah 1, 2. Yaitu 30. Oke, ini udah bener ya, kayak gini berarti algoritmanya udah oke. Dan dia akan lakukan ini sampai time list-nya itu paling terakhir banget gitu. Oke, nah dan ini juga kayaknya bakal dibatasin karena saat time list-nya nomor 5, nih saat time list-nya ke-5, nih ya ke-5, maka time list-nya diisi oleh 5 tambah 1, 6. Nah, berarti harusnya nanti ada error nih ke sini. 6. Berarti ini nggak boleh dilakukan. Nah, kalau gitu berarti kita harus membatasin nilai i-nya, yaitu dari i yang kurang dari time list count kedua ya, kedua kayak gini. Kedua itu kalau ini kan ada 6 ya, berarti sampai ke 4 gitu. 6 dikurangi 2, 6 dikurangi 2, berarti i-nya dijalankan sampai kurang dari 4 gitu. Sampai kurang dari
5 ya harusnya. Gini ya. Wah, oke. Ini sampai 5. I-nya sampai ke 5. Berarti kalau gini, nanti kita lihat aja dulu ya. Ya harusnya sampai 2 ya. Karena dia ngebolongin. Ini kan yang ini tuh kan count min 1 ya. Ini count min 1 berarti ini count min 2. Nah, gitu kali. Nah, ini bisa dilakukan di sini gitu. Oke. Nah, sisanya yang terakhir, nah yang 100 ini, yang indeks ke terakhir itu akan diisikan oleh nggak di dalam for ya, atau nggak di dalam if juga ya. Saya kayaknya lebih aman ya udah di sini aja deh. Oke, berarti intinya time list yang terakhir itu berarti time list count min 1 itu akan diisikan nilainya oleh nilai add noun. Nah, kayak gitu. Oke. Nah, jadi ya udah algoritmanya kalau yang versi saya gini aja sih. Gitu. Ini geser lah. Oke, kita coba terapkan olah data filter grafik ke dalam fungsi yang nantinya isinya ke sini ya. Karena dia nanti nge-returnnya ini kan array. Oke. Berarti mana sih? Ini ya. Oke. Kita start dari sini. Oke, yang pertama chart view-nya. Berarti pakainya yang streaming suhu. Kemudian, nah ini datanya nih. Datanya. Jadi kita nggak langsung ngambil ke sini ya. Nggak langsung ngambil ke ini nih, ke data suhu, enggak. Tapi kita ngambilnya ke sini, ke olah data filter. Oke. Sebab apa? Sebab di dalam fungsi bikin grafik, nah di parameter yang kedua, ini adalah datanya gitu. Jadi datanya bukan data raw datanya ya. Tapi kita setnya adalah data yang udah masuk, udah difilter sama fungsi yang akhirnya dia itu hanya menyediakan data-data untuk ke sini gitu. Oke. Oke, olah data filter grafik. Nah, di sini parameternya adalah nilai. Nilai ini kita dapetin dari message-nya. Itu string to double. Kemudian, nah ini dia data list-nya. Ini adalah si nilainya. Data suhu. Oke, cukup. Nah, yang terakhir ini apa sih? Keterangannya, yang tadi ya, suhu berarti ya. Suhu. Nah, kayak gitu. Oke, jadi kalau dilihat ini ada 3 parameter bikinin grafik. Nah, yang itu. Nah, sebelah sini. Gitu. Oke, ini yang pertama. View-nya, ini yang kedua. Gitu. Oke, kita coba testing aja dulu di yang suhu. Moga-moga berhasil. Nanti kalau enggak ya berarti algoritmanya nih harus dikembangkan lagi. Oke, connect ke broker. Ya, broker udah connect, udah siap. Saya hapus dan saya start dari sini ya 550. Oke, udah incoming. Juga udah incoming 2 3 4 5. Oke, ini yang terakhir ya. Yang terakhir misalkan saya kurangin aja dah. Nah, ini. Nah, harusnya kalau saya isi 55 lagi, gambarnya itu ininya panjang ya. Si sebelah sana panjang. Nah, iya. Oke, jadi dia tetap mempertahankan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ya. Ya udah berarti ntar kurangin aja yang 6-nya. Ya karena algoritmanya kan lebih dari 6 ya. Nah, ini dia. Jadi yang ke-7 memang sih. Oke, saya coba lagi masukin lagi nilainya. Oke, dia tetap bertahan di 7 dan coba naikin lagi. Jadi tinggi banget. Nah, itu dia. Oh, ini ketinggian pisan ya. Oke, turunin lagi. Oke, seperti itu. Ini nggak aneh, nggak salah gitu ya. Bener ya? Oke. Ini harusnya lurus. Ini apa sih? Ini 150. 55. Oke, kita coba lihat ya yang ininya. Kalau di 1000 dia gimana nih datanya? Ini datanya kayaknya algoritmanya ngaco nih. Nah, ini dia. Ya, kayaknya ada yang harus diinin lagi deh. Harus dikuras lagi ya ininya. Coba kita startnya dari 3 aja dulu ya, biar kelihatan deh.
biar kelihatan enak. Ini masih ada bugnya ternyata. Oke, masuknya dari 10 dulu, kemudian ke 20, 20, iya naik, kemudian masuknya ke 30. Ya, di sini harusnya kita kalau mau turun di 10, berarti grafik tetap pertahankan enggak ya, masih 4 sekarang ya. Ya 4, dan sekarang harusnya mempertahankan 4. Oke. Masih oke. Kemudian coba turunin ke 50. Gambarnya kayak gitu. Nah, ini deh. 50-nya nih nggak nempel ya. Kalau di ke 10-in. Oh, nempel tapi ya. 10 panjang. Oh, apa dia nggak mau ya kalau 10 20 200, kemudian turun lagi ke 20. Ya ini kayaknya masih ada sesuatu ya di wilayah sini ya, di wilayah algoritmanya. Oke. Ya, oke. Nanti kita akan coba benerin di video selanjutnya dengan topik yang lain, tapi insya Allah ini posisinya udah bener. Mungkin kalau teman-teman yang mau nge-improve ini silahkan gitu. Oke, ini ya itu aja paling untuk video kali ini. Semoga bisa difahami apa yang mau disampaikannya. Sebenarnya bukan kesini juga ya, tapi lebih ke pemahaman ininya, terus parameternya dan seterusnya gitu. Baik, terima kasih. Selamat berkarya dengan kreativitiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.